sepenuhnya ke dalam tangan, pimpinan, pertolongan, dan kuasa Tuhan. Kami naikkan segala syukur, doa, dan permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diberi judul atau tema Family, Hear His Word. Ya. Keluarga, dengarlah firman-Nya. Saya mau tambahin di depannya, hai keluarga, dengarlah firman-Nya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga itu adalah lembaga yang paling pertama ya dibentuk oleh Tuhan. Ya. Tidak ada lembaga lain yang lebih dulu. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Tuhan mempersatukannya, jadilah keluarga, ya. Jadilah keluarga. Dan Tuhan ingin supaya keluarga itu menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana supaya bisa menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan? Dengarlah firman Tuhan, ya. Dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendasar ini kita akan baca ada dua bagian. Yang pertama dari kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca dulu Amos 3 ayat 1-15. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu bisa sama-sama memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya dan pemerasan yang ada di kota itu. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa dua tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam, bahwa
pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin berserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gadang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Amos ditulis oleh Amos, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Amos. Saudara, apa yang mau kita pelajari pagi ini? Kita akan belajar, pertama, Allah Israel adalah Tuhan yang menghukum segala kesalahan, ya. Saudara, Tuhan itu seperti itu, ya. Tuhan yang akan menghukum segala kesalahan. Tidak ada satu kesalahan pun yang terluput dari mata Tuhan, ya. Dan Tuhan memperhitungkan segala kesalahan itu, dan Tuhan akan menjatuhkan hukuman. Saudara, firman Tuhan mengatakan, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Saudara, segala kesalahan pasti mendatangkan hukuman. Mungkin ada banyak orang yang tidak tahu, ya, tidak tahu bahwa minggu lalu itu peringatan Hari Reformasi sedunia, ya. Mengapa, saudara, diperingati? Itu dimulai oleh seorang biarawan yang namanya Martin Luther. Saudara pernah dengar, ya, namanya Martin Luther? Kalau yang belum pernah, tadi saya sudah bilang, ya, Martin Luther. Jadi pernah dengar. Nah, Martin Luther ini seorang biarawan di Katolik, ya. Zaman dulu tuh kekristenan Protestan itu disebutnya Katolik, ya. Jadi sesudah gereja mula-mula zaman rasul-rasul, terus generasi dari generasi, ya, ada rasul-rasul punya murid lagi, terus meneruskan kepemimpinan gereja, ya. Nah, sampai suatu saat gereja itu dikuasai atau dipimpin oleh seorang paus, ya, paus, dan disebut Gereja Katolik Roma, ya. GKR, Gereja Katolik Roma. Seorang pemimpinnya paus. Kemudian sejak saat itu, saudara, firman Tuhan itu dibelenggu, ya. Firman Tuhan itu dibelenggu, dan kaum awam, jemaat biasa itu tidak pernah pegang Alkitab, tidak pernah baca Alkitab, ya. Jadi perkataan paus atau kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh gereja itu adalah seperti suara Tuhan, ya. Saudara, sampai kapan? Sampai kira-kira 1000 tahun lebih, saudara, ya, 1000 tahun lebih. Nah, pada tahun 1517, ya, 1517 itu ada seorang yang bernama Martin Luther, biarawan Katolik itu, karena dia gelisah, ya, bagaimana dia menjadi biarawan, setiap hari di gereja, setiap hari menyampaikan firman Tuhan, tetapi di dalam hatinya sendiri dia tidak mengalami kedamaian, ketenangannya, gelisah. Kenapa, saudara? Karena dia merasa dia itu belum diselamatkan, ya, belum diselamatkan. Bagaimana dia bisa mengajar orang lain tentang keselamatan? Nah, karena dia bertekun mempelajari firman Tuhan, saudara, akhirnya Roh Kudus memimpin, menolong dia, membukakan pengertiannya, saudara, sehingga dia menemukan bahwa keselamatan itu bukan karena kekuasaan gereja, ya. Waktu itu gereja itu menjual surat indulgensi, ya. Yang namanya surat indulgensi itu surat pengampunan dosa. Siapa yang bisa beli itu, dia akan beroleh keselamatan, ya. Nah,
banyak orang-orang kaya, orang-orang yang berduit yang bisa beli surat itu, berarti yang selamat, saudara. Bagaimana yang nggak bisa beli surat yang dikeluarkan oleh gereja? Apakah tetap di dalam dosanya dan tidak diselamatkan? Saudara, Martin Luther memberontak, ya. Dia tidak bisa menerima itu. Akhirnya karena dia belajar surat Roma, ya, dia menemukan bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Saudara, kemudian Martin Luther ini membuat dalil-dalil dan memakukannya di pintu gereja, ya. Pintu gereja. Nah, di situ gemparlah, ya, seluruh umat sehingga pecah. Nah, itulah diperingati sebagai hari reformasi, pembaharuan, ya, reformasi. Saudara, firman Tuhan selama itu dibelenggu, ya, sehingga muncullah Kristen Protestan, ya, Kristen Protestan. Ada banyak orang mungkin mengertinya Protestan, ya. Kristen Protestan itu Kristen yang tukang protes, begitu kan? Padahal bukan seperti itu, saudara. Kristen Protestan itu adalah umat yang pro kepada testamen, protestamen, ya. Jadi orang-orang yang mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Zaman dulu terkenal dengan back to the Bible, ya, kembali kepada firman Tuhan. Nah, orang-orang yang mau mendasarkan hidupnya kepada kebenaran firman Tuhan, dia yang kemudian disebut Protestan, ya. Jadi testamen itu kitab suci, ya. Testamen itu tulisan-tulisan suci, atau kalau kita baca tadi di Nats Pembimbing, tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Itu dikenal sebagai kitab suci. Itu tulisan yang diilhamkan Allah itu selalu mengacu kepada kitab suci, ya. Nah, kira-kira itu sedikit gambaran, saudara. Minggu lalu diperingati sebagai hari reformasi, kembali kepada firman Tuhan. Saudara, judul khotbah pagi ini kembali kepada firman Tuhan, ya. Keluarga-keluarga, dengarlah firman Tuhan. Setiap orang percaya di setiap rumah tangga harus mendasarkan kehidupannya atas dasar firman Tuhan yang hidup, ya. Yang hidup, yang kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Saudara, mengapa seperti itu, saudara? Karena Allah itu Allah yang punya aturan hukum-hukum, ya, yang harus ditaati dan diikuti, saudara. Kalau kita tidak mengikuti firman-Nya, aturan-aturannya, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, itu berarti kita sedang berdiri berlawanan dengan Allah, ya, memberontak dan tidak taat. Dan pasti Allah menghukum, saudara. Allah adalah Allah yang menghukum setiap kesalahan, ya. Itu yang pertama, saudara, yang kita bisa ingat dan pelajari. Yang kedua, saudara, Tuhan tidak membedakan orang, ya. Tuhan tidak membedakan orang. Tadi dikatakan yang ku kenal hanya kamu tuh bangsa Israel, saudara, ya. Memang Tuhan tuh hanya mempunyai satu umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan memang memilih bangsa ini menjadi umat pilihannya, ya. Tetapi Tuhan tidak membedakan orang, ya. Sekalipun umatnya, kalau Tuhan menghukum, ya menghukum, ya, karena umatnya bersalah. Kalau kita baca dari mulai pasal 1 kitab Amos ini, saudara, Tuhan itu menghukum bangsa-bangsa, ya. Saudara bisa baca di Amos 1 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 3 itu Tuhan mengumumkan, ya, atau memberitakan firman-Nya melalui Amos ini hukuman-hukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa, ya. Kemudian Tuhan juga
mengumumkan penghukuman atas Yehuda, ya. Sudah baca di Amos 2 ayat 3 sampai 5, Yehuda. Yehuda itu siapa, Saudara? Yehuda itu salah satu suku Israel, ya. Israel ada 12 suku, Saudara. Tetapi sejak zaman Salomo lewat, Tuhan memecah kerajaan Israel menjadi dua, ya. Ada kerajaan Yehuda dan ada kerajaan Israel. Sama-sama umat pilihan, Saudara. Tetapi sepertinya kerajaan Yehuda itu terdiri dari orang-orang yang lebih taat kepada perintah Tuhan, ya. Karena Yehuda itu semua yang mengikuti Daud, ya, Raja Daud. Tetapi ada juga yang jahat, Saudara, raja-raja yang jahat. Jadi Tuhan tidak membedakan. Yehuda pun dihukum, ya, walaupun menjadi kesayangan Tuhan. Bangsa Israel yang kerajaan yang sebelahnya lagi juga dihukum, ya, seperti itu. Tuhan tidak membedakan orang. Pada zaman sekarang, Saudara, kita ini adalah umat pilihan, ya, gereja Tuhan, ya. Tuhan sedang membuka pintu anugerahnya bagi bangsa-bangsa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah gereja Tuhan, ya. Kita ini umat pilihan Allah, ya. Tetapi sama, Saudara, Tuhan juga tidak membedakan orang. Walaupun kita anak-anaknya, walaupun kita gerejanya, kalau kita melakukan kesalahan, pelanggaran, Tuhan juga menghukum, ya. Tuhan juga menghukum. Nah, seperti itu. Saudara, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Zaman dulu ada perjanjian lama, Saudara. Itu menjadi pedoman hidup orang-orang percaya atau umat Tuhan. Pada zaman sekarang Alkitab sudah lengkap, ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Itulah pedoman hidup orang percaya yang harus diikuti, dipelajari, dipahami, diikuti, maka kita akan mengalami kehidupan seperti yang difirmankannya. Saudara, bangsa Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan, ya. Kita baca di Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, ya. Umat kesayangannya, Saudara. Tapi kalau berdosa, memberontak, melawan Tuhan, tetap, ya, Tuhan akan menghukum. Bahkan kalau kita baca, Saudara, kisah-kisah bangsa Israel di perjanjian lama, ya, khususnya di bawah pimpinan Musa, ya, di padang gurun, Tuhan begitu murka, ya, begitu murka sehingga membinasakan orang-orang yang keluar dari Mesir itu. Saudara, dari Mesir, dari perbudakan, Tuhan membebaskan mereka dan membawa mereka, kemudian menuntun mereka di padang gurun. Tetapi walaupun mereka sudah melihat mujizat-mujizat Allah yang luar biasa, ya, bagaimana 10 kutub diturunkan atas tanah Mesir, ya, semua Firaun dan pasukannya dibinasakan Allah, tenggelam di lautan. Mereka semua melihat, Saudara. Mereka semua jalan di tanah kering, ada benteng air, ya, karena laut terbelah. Mereka menyaksikan, Saudara. Kemudian mereka masuk di padang gurun. Kalau mereka menderita sedikit, ya, mungkin tidak ada air atau makannya susah, mereka selalu marah-marah, bersungut-sungut, Saudara, ya. Terus menerus, Saudara. Bahkan mereka mulai mengalihkan percaya mereka kepada Allah, kepada yang lain, ya, berhala-berhala. Saudara masih ingat kisah lembu emas, ya? Karena mereka orang-orang yang selalu memberontak, Tuhan membinasakan, Saudara. Dikatakan mayat mereka itu bergelimpangan di padang gurun, ya.
Walaupun Tuhan menyelamatkan dari Mesir, perbudakan di Mesir, sekali lagi Tuhan membinasakan mereka. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang, ya. Pada zaman sekarang sama. Setiap orang percaya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku Kristen, ketika tidak hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan kesalahan-kesalahan, pemberontakan, pasti Tuhan menghukum, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya kita kembali, ya, berbalik, saudara. Kalau ada dosa atau ada kesalahan, cepat bertobat, saudara. Bertobat, berbalik. Tuhan akan ampuni, Tuhan akan pulihkan. Tetapi kalau kita terus, ya, melawan Tuhan, tidak mengikuti aturan-aturan Tuhan, satu saat hukuman Tuhan mengerikan, saudara, ya, mengerikan. Ibrani 12 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Walaupun anak, saudara, dihajar, ya. Kalau salah, bandel, dihajar, saudara. Nah, firman ini kita bandingkan dengan Ibrani 10 ayat 25 sampai 31, saudara. Ibrani 10 ayat 25 sampai 31. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, Tuhan mendirikan gerejanya, ya, supaya ada komunitas orang-orang yang seiman, yang mengasihi Tuhan, yang hidup dipandu oleh firman Tuhan. Orang-orang yang tunduk dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Nah, ada komunitas, saudara. Firman Tuhan bukan tidak ada alasan memerintahkan supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, supaya kita bersekutu, bisa saling menasehati, saling menguatkan, saling mendorong di dalam kasih, ya, sehingga semakin kuat, ya, semakin kuat. Ada beberapa orang membiasakan diri menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu sangat rawan, ya, sangat rawan dia akan jatuh atau menyimpang jalan-jalan hidupnya, dan pasti akan mendatangkan hukuman, saudara. Ayat 25, ayat 26-nya mengatakan begini. Kenapa kita didorong supaya tidak menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa tadi, ya, yang saya ceritakan di padang gurun tadi, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara, kita ini umat Allah, ya, atau lebih lagi dikatakan anak-anak Allah yang hidup, saudara. Tetapi Allah tidak membedakan orang, ya. Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap pelanggaran pasti akan mendatangkan hukuman. Allah tidak membedakan. Ngeri benar tadi, ya, kata Ibrani
ayat 31, ngeri benar kalau kita jatuh ke tangan Allah yang hidup. Saudara, Tuhan menginginkan supaya kita menjadi umat-umat pilihannya yang mengasihi Dia, yang taat, setia, dan mengikuti segala perintah-perintahnya. Yang ketiga, dengarlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, poin yang ketiga ini pentingnya. Dengarlah firman Tuhan. Hei keluarga-keluarga atau siapapun juga, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Di ayat 13 Amos 3 tadi, dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Umat pilihan ya, Yakub itu, keturunan Yakub itu. Saudara bandingkan dengan pasal-pasal lainnya. Kalau saudara baca pasal 4, saudara, saya akan tidak ada di layar, jadi saya akan buka Alkitab. Mari kita buka Amos 4 ya. Saya perlu memberitahukan Bapak Ibu saudara sekalian apa yang Tuhan serukan ya. Amos 4 ayat 6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan, artinya nggak ada makanan, saudara, di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ayat 7, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Panennya berarti gagal toh. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Berapa kali itu? Namun kamu tidak berbalik. Aku telah memukul kamu, ayat 9, dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon jaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 10, aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunakmu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat kamu busuk. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Dan seterusnya, saudara. Itu gambarannya, saudara. Ya. Jadi firman Tuhan turun ke atas Amos, ya. Tuhan berfirman kepada Amos supaya beritahukan, serukan firman Tuhan, ya, khususnya kepada bangsa Israel. Memang hukuman sudah ditetapkan kepada bangsa-bangsa lalai, tetapi bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, ya. Ayat Amos 5 ayat 6, Tuhan mengatakan lewat Amos, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayat 14, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Saudara, jadi prinsipnya seperti itu, ya. Tuhan tuh Allah yang penuh kasih, yang mau menyelamatkan, ya. Tetapi kalau orang tidak mau, Tuhan hukum. Dan Tuhan ingatkan, selalu Tuhan ingatkan, Tuhan mau pulihkan, saudara. Kalau seseorang berbalik dari dosanya, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, ya. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Itu peringatan-peringatan Tuhan, saudara. Jadi pada masa sekarang sama, saudara, ya. Pada zaman Israel dulu sampai sekarang
Tuhan tetap sama ya. Tuhan yang menginginkan supaya setiap orang percaya itu hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan ya. Tidak ada cara lain saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan selain mempelajari firman Tuhan, mengikuti atau melakukan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu seperti apa digambarkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan Allah itu artinya sebenarnya kata aslinya itu theopneustos ya. Artinya tuh theos itu Allah, nostos itu nafas ya. Jadi dinafaskan oleh Allah ya. Setiap tulisan yang berasal dari Allah makanya diterjemahkan diilhamkan. Artinya berasal dari Allah saudara. Memang ditulis oleh rasul-rasul, oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi Allah lah yang menghembuskan atau mengilhamkan kepada para penulis sehingga firman Tuhan itu tidak pernah salah ya. Tidak pernah salah, selalu benar karena berasal dari Allah. Makanya dari perjanjian lama itu Tuhan jaga ya. Tuhan jaga. Tidak ada yang salah ya. Tidak ada orang yang bisa memusnahkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus mengatakan satu titik atau satu iota pun tidak akan ditiadakan ya dari segala hukum Taurat. Hukum Taurat mengacu kepada perjanjian lama. Saudara, pada masa kini tulisan yang diilhamkan Allah itu termasuk perjanjian baru ya. Karena Tuhan berbicara kepada rasul-rasulnya yang menjadi saksi hidup, saksi mata apa yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga segala tulisan yang diilhamkan Allah itu mengacu kepada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, itu tuh bermanfaat saudara. Bermanfaat untuk satu, mengajar ya. Dua, menyatakan kesalahan saudara. Kalau perkataan kita, tingkah laku kita tidak sesuai dengan Alkitab, berarti kita salah ya. Menyatakan kesalahan. Kalau tidak ada Alkitab, saudara bayangkan, tidak ada Alkitab, mau apa yang jadi patokan? Coba. Makanya Tuhan itu memberikan firman-Nya ya. Alkitab tertulis, bisa dibaca, dipelajari. Saudara, sejak reformasi yang dimulai oleh Martin Luther, firman Tuhan sepertinya terbuka ya. Tadinya dibelenggu. Firman Tuhan menjadi lebih banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Kalau enggak, banyak orang tidak mengerti, banyak umat Tuhan tidak mengerti ya. Jadi firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Ya, kalau orang mau taat firman Tuhan, diperbaiki kelakuannya, ya, diperbaiki kelakuannya. Dan firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Tanpa firman Tuhan, orang tidak mengerti, jalan di dalam kegelapannya dan tidak mengerti kebenaran. Saudara, ini nas pembimbing kita tadi ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka dari itu saudara, cintailah firman Tuhan, baca setiap hari saudara, baca. Saya tidak tahu apakah saudara setiap hari membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan bukan karena disuruh oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, tetapi membaca firman Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara juga mengasihi firman-Nya. Kalau saudara mengasihi firman-Nya, pasti saudara baca.
Pasti saudara renungkan, pikirkan, ya. Saudara, ada hamba Tuhan mengatakan Alkitab itu adalah surat cinta dari Tuhan. Kalau kita punya kekasih, ya, kirim surat ke kita, pasti dibaca toh. Zaman dulu belum ada WA, belum ada SMS dan sebagainya, saudara. Zaman saya masih muda, ya. Saya tuh kalau surat-suratan sama ibu panjang, saudara, ya. Saya tulis 3 lembar, ya. Minggu depannya ibu balas 4 lembar. Saya balas lagi 5 lembar. Gitu, saudara. Ya, zaman dulu nulis, saudara. Nggak ada SMS ketak-ketik gitu, nggak ada zaman saya masih muda, ya. Saudara, kalau saya terima surat dari ibu, ya, saya baca nggak sekali, saudara. Sampai kalimat-kalimatnya tuh apa, saya ulang. Saya percaya ibu juga seperti itu. Kalau nggak percaya nanti sudah kebaktian tanya aja. Pasti disimpan, dibaca lagi. Mungkin yang hidup zaman dulu seperti itu bisa sama, ya, mengalami. Artinya apa, saudara? Karena surat dari orang yang dicintai, ya. Kalau dari sembarangan orang, dibaca juga mungkin enggak, ya. Saudara, ini Tuhan, ya. Tuhan yang mengasihi kita dan sudah membuktikan kasih-Nya. Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib, ganti dosa kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Dan Tuhan ingin supaya hidup anak-anaknya itu benar, ya, benar, kudus, di jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Panduannya apa? Firman Tuhan, saudara. Bagaimana kalau saudara tidak pernah baca firman Tuhan, tidak berusaha memahami, ya, merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup, pasti hidupnya sulit benar, ya. Sukar untuk jadi benar. Mungkin jalan ke sana, terhuyung-huyung ke sana, kemari, tanpa dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, biasakan, saudara, baca firman Tuhan. Terserah bagaimana saudara, mau malam hari, siang hari, pagi hari, masih segar, bangun tidur, saudara, masih segar, berdoa, baca firman Tuhan, ya. Jangan dikalahkan oleh kemalasan, ya. Saudara, sebetulnya cinta itu, ya, bisa membuat orang menjadi semangat toh. Makanya ada istilah-istilah seperti laut ku seberangi, gunung ku daki, ya, untuk ketemu si dia misalnya, atau untuk menyatakan cinta. Cinta itu kuat, ya. Kalau saudara memiliki kasih yang kuat, ya, akan Tuhan, pasti saudara bisa mengatasi segala kesulitan untuk baca firman Tuhan, ya. Jadi biasakan, saudara. Mungkin mulai 1 pasal, 5 pasal, pelajari, renungkan, lakukan, saudara. Dengarlah firman Tuhan, ya. Maka firman Tuhan akan mengajar saudara, menyatakan kesalahan kalau ada kesalahan, dan kemudian memperbaiki kelakuan, mendidik orang, ya, dalam kebenaran. Setiap keluarga harus didasarkan kepada firman Tuhan, dari mulai ayah, ibu, anak, ya. Suami, istri, anak, itu keluarga inti. Harus dasarnya firman Tuhan, saudara. Nggak boleh, ya gimana si papi sajalah, nggak bisa. Si papi juga harus tunduk firman Tuhan. Mami juga harus tunduk kepada firman Tuhan. Anak-anak harus tunduk kepada firman Tuhan juga, ya. Taat orang tua. Jadi itu satu kesatuan yang utuh, saudara. Tuhan tuh membangun keluarga-keluarga Kristen supaya menjadi kokoh, ya, hidup di dalam kebenaran, ya. Maka Tuhan akan memimpin hidup orang-orang percaya di jalan-jalan yang indah, ya, jauh dari segala kejahatan, ya. Hidup yang memuliakan Tuhan dimulai dari setiap kita, siapapun kita. Mungkin kita sebagai suami
mungkin kita sebagai istri, mungkin kita sebagai anak atau menantu, itu harus pedomannya firman Tuhan. Ingat saudara, kalau ada dua orang menikah ya, diberkati di gereja, mesti dikasih Alkitab. Selain mengikrarkan janji pernikahan, pasti dikasih Alkitab. Alkitab itu pedoman hidup sebenarnya. Supaya ketika membangun rumah tangga, Alkitablah yang menjadi dasar. Tapi banyak pasangan-pasangan yang sesudah menikah, simpen Alkitabnya, tidak pernah dibuka, tidak pernah dipelajari, tidak pernah ke gereja, tidak pernah dengar khotbah firman Tuhan, mulai hidupnya hancur, ya, hancur. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, penerapan bagi kita, ya. Setelah sudah mendengar firman Tuhan, langkah konkret apa yang Anda dapat lakukan agar keluarga yang Anda bangun berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Langkah konkret loh, ya. Bukan cuma di angan-angan, ya. Langkah konkret apa? Coba pikirkan, saudara. Langkah konkret apa yang ingin saudara lakukan, ya. Masing-masing memikirkan dan lakukan, ya. Itu namanya langkah konkret, bukan angan-angan, bukan andai-andai, ya, tetapi komitmen sudah di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah mendengar firman-Mu pagi ini, mulai hari ini Tuhan saya ingin lakukan apa, supaya ada kontribusi dari saudara untuk membangun keluarga yang seperti dikehendaki Tuhan, ya. Misalnya saya kasih contoh, Tuhan, saya akan memulai dari diri saya. Saya akan mulai baca firman Tuhan. Saya akan mencintai firman Tuhan, merenungkannya, lakukan di dalam hidup saya, ya. Lakukan apa? Ya, kalau sebagai suami kan kasihlah istri. Sebagai istri, tunduklah kepada suami, ya. Sebagai anak-anak, hormati orang tua, ya. Dan semuanya berlaku yang baik, sudah. Berlaku yang baik, ya. Maka Tuhan akan memimpin, ya. Memulihkan keluarga demi keluarga, supaya di tengah-tengah dunia yang gelap jahat ini ada garam dan terang, ya, dari keluarga-keluarga Kristen atau orang-orang Kristen yang membentuk keluarga, dan ada keluarga-keluarga Kristen yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur ada firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Kami tidak bisa